dan di saat DPR hari ini sedang reses. Inilah yang kemudian kita bisa mencermati lebih dalam bagaimana sikap serta langkah kebijakan yang diambil oleh Prabowo Subianto ya. Kita akan tunggu-tunggu beberapa hari kemudian. Apakah tuntutan mahasiswa itu dilaksanakan atau sebaliknya tetap kukuh? Mudah-mudahan ada jalan baik, ada pertimbangan baik yang di detik-detik terakhir pemerintahan ini bisa mengambil kebijakan yang tentunya harapan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat AS Channel, dimanapun Anda berada menjelang akhir tahun. Perhatian kita tertuju terhadap rencana pemerintah yang akan segera mengesahkan dan menaikkan PPN atau pajak pertambahan nilai kita dari 11% ke 12%. Itulah yang kemudian masyarakat ini gelisah ya. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan turun ke jalan menuntut pemerintahan Prabowo segera membatalkan rencana kenaikan PPN kita. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 harmonisasi peraturan perpajakan ya merupakan undang-undang yang lahir di masa pemerintahan Jokowi. Tentu hanya Perpu lah yang bisa membatalkan undang-undang ini ya. Sobat Ayasana, ini juga ada berita yang menarik ya dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoal atau menyikapi soal PPN ini ya, yang menurut Jokowi ya PPN ini termasuk produk undang-undang yang sudah disahkan ya. Saya akan coba spill dulu ya beritanya untuk referensi kita. Jokowi akhirnya bersuara soal PPN 12% per 1 Januari 2025. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden ke-7 Jokowi akhirnya bersuara soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Jokowi mengatakan itu sudah diatur undang-undang. Undang-undang merupakan produk hukum yang sudah diputuskan DPR bersama pemerintah. Karenanya, kata Jokowi, kenaikan itu mau tidak mau harus dijalankan pemerintah ya. Ya, ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sudah diputuskan oleh DPR, kan sudah diputuskan DPR yang pemerintah harus menjalankan, kata Jokowi Jumat seperti dikutip dari Detik.com ya. Jokowi mengatakan kenaikan PPN itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Sekali lagi pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan pemerintah, ungkapnya. Ia menyebut pemerintah juga telah menghitung dampak kenaikan tersebut di masyarakat. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan kalkulasi dan pertimbangan sudah dilakukan pemerintah. Dampak ke masyarakat yaitu semestinya pemerintah sudah berhitung, melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan yang ucapnya. Pemerintah Presiden Prabowo memastikan tarif PPN naik jadi 12% mulai 1 Januari mendatang. Kenaikan PPN 12% dilakukan sebagai buah dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP yang disahkan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kenaikan itu menimbulkan penolakan dari masyarakat. Mereka sudah membuat petisi daring berjudul "Pemerintah segera batalkan kenaikan PPN" guna mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan PPN 12%. Sampai dengan Rabu lalu, petisi sudah ditandatangani 193.000 orang. Begitu ya berita yang sedikit ya, berita yang penting meskipun sedikit ya soal sikap dan pernyataan mantan Presiden RI ke-7 ya Joko Widodo menyikapi soal rencana pemerintah yang harus segera mengesahkan dan menjalankan perintah undang-undang, khusus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini yang mengatur soal harmonisasi perpajakan ya. Begitu ya Sobat AS Channel, kemudian kita bisa melihat bagaimana pemerintahan saat ini bisa menyelesaikan dan mencari solusi
dalam kebijakan yang tentu menjadi kontroversi di masyarakat ya. Nah inilah ya saatnya pemerintahan ini sikap serta kebijakannya tentu dituntut oleh masyarakat. Soal PPN ini hanya Perpu saja yang bisa membatalkan. Dikala dan di saat DPR hari ini sedang reses. Inilah yang kemudian kita bisa mencermati lebih dalam bagaimana sikap serta langkah kebijakan yang diambil oleh Pak Subianto ya. Kita masih mempunyai kurang lebih 3 sampai 4 hari ya untuk menunggu keputusan atau Perpu yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto. Apakah tuntutan mahasiswa itu kemudian betul-betul akan dilaksanakan atau sebaliknya tetap kukuh kepada peraturan perundang-undangan termasuk peraturan soal harmonisasi perundang-undangan ya yang kita bahas di malam hari ini. Begitu ya, mudah-mudahan ada jalan baik, ada pertimbangan baik, ada kebijakan sekali lagi yang di detik-detik terakhir pemerintahan ini bisa mengambil kebijakan yang tentunya diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau kita mau jujur, tentu rencana kenaikan PPN 12% itu akan membebani dan tentu saja akan menyengsarakan rakyat. Dan inilah yang kemudian kita harus bisa mencegah. Kita akan respect dan memberikan apresiasi apabila Prabowo mampu dan mau membatalkan dan mengeluarkan Perpu seperti yang dituntut atau salah satu poin yang menjadi tuntutan mahasiswa BEM hari ini ya. Inilah yang kemudian kita bisa maknai bahwa pengambil kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dalam hal ini tentu presiden ya harus betul-betul menimbang dan menjalankan apa yang memang menjadi hak dan kewajiban masyarakat. Apabila keluar Perpu atau keluar undang-undang ya tentu hanya harus bisa dibatalkan karena memang ya berat buat masyarakat. 11% aja kita merasa berat apalagi menjadi 12%. Dan saya sendiri tidak bisa bayangkan bagaimana ya kalau ke depan. Kalau seandainya PPH dan PPN kita resmi dinaikkan. Bagaimana karyawan pabrik kita yang mengalami PHK di sekitaran 2024 itu mencapai 80.000 karyawan yang kena PHK dan 116 pabrik yang ada di 4 provinsi terbesar di Indonesia termasuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Itu datanya yang kita dapat dari Wakil Kementerian bahwasanya data pabrik yang tutup 116 pabrik di 2024. Angka 80.000 karyawan yang kena PHK tentu ini menjadi jawaban bahwasanya ekonomi nasional kita sedang tidak baik-baik. Jadi saran saya memang Presiden harus segera mengeluarkan Perpu dan membatalkan rencana kenaikan PPN ini. Karena memang di situasinya dan kondisinya tidak memungkinkan. Itu ya kesimpulannya. Baik Sobat ASN, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang informasi sedikit ini bisa bermanfaat buat kita dan menambah informasi serta wawasan kita ya soal konstelasi serta dinamika politik saat ini. Baik itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.